semuanya. Puji Tuhan, kita patut ucap syukur kepada Tuhan. Jika pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa datang ke tempat ini, untuk beribadah di tempat ini, untuk bisa memuji dan mendengarkan nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulai podcast pada malam hari ini. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk bisa memuji dan mendengarkan nama Tuhan. Kita akan angkat satu janji bunyi di hati.
siap Tuhan untuk bisa bangkit dan muliakan nama Tuhan ini. Semua percaya, semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan kembali. Puji nama Tuhan. Sekali lagi salam saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan karena hati kita percaya, karena hati kita butuh dekat dengan Tuhan, karena kita adalah anak-anak pilihan dari Tuhan. Saudara percaya, kalau hati kita percaya kepada Tuhan, kita akan selalu dilindungi Tuhan dan kita akan selalu ditolong sama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan pujikan ini.
Tuhan, saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada saudara yang ingin menyaksikan cinta dan kasih Tuhan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, yang bersaksi silakan. Shalom. Mungkin ada sebagian yang saya tempat ini. Ya puji Tuhan, saya boleh hadir dalam ibadah malam hari ini. Saya mengantar saudara saya, Bapak Edi. Juga ucapan terima kasih kepada Bapak Bambang yang membantu di dalam sini. Saya akan bersaksi sedikit aja bagaimana kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang menyenang di hadapan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, saya mengalami proses yang luar biasa. Tapi satu hal, saya percaya dalam segala proses apa yang Tuhan berikan kepada saya, luar biasa. Di balik segala semua yang boleh terjadi, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Secara manusia, saya nggak mampu. Tapi saya percaya, karena saya selalu bersama Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai saya. Dalam 7 bulan yang lalu, anak menantu saya dibawa oleh Tuhan karena sakit kanker kandungan. Dan berselang-selang 40 hari, istri saya juga dipanggil Tuhan, juga karena sakit kanker kandungan. Secara manusia sendiri, karena saya sebagai orang laki, imam rumah tangga, juga anak saya laki-laki, dan ada cucu 3. Bayangin, apa yang bisa saya kerjakan sebagai orang laki bersama anak saya? Tapi luar biasa, luar dahsyat. Tuhan memberikan kekuatan kita. Tuhan memimpin setiap langkah saya, baik anak saya. Secara manusia juga anak saya nggak mustahil, karena anak saya merawat anak yang masih TK pada waktu itu ditinggal mamanya yang kecil. Dan yang kedua itu umur kelas 4. Yang besar umur kelas 6. Bayar. Akhirnya anak saya bangun pagi, memandikan anaknya dan sebagainya. Sebagaimana bapak menjadi ibu. Luar biasa. Tapi Tuhan luar biasa. Campur tangan. Segala semuanya saya boleh berjalan. Saya boleh melewati semuanya itu karena semua anugerah Tuhan. Oleh sebab itu bapak-bapak mari kita, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, jangan kita merasa lelah. Jangan selalu kita menggerutu kepada Tuhan. Tapi satu hal, di balik segala rencana kehidupan manusia, ada rencana yang indah dalam kehidupan kita semua. Karena firman Tuhan mengatakan, rancanganmu bukan rancanganku, rancanganku bukan rancanganmu. Oleh sebab itu mari kita, selagi kita diberi kesempatan, mari kita berkemas-kemas, bersiap-siap untuk menuju langit baru lebih baik. Tuhan kita boleh dikuatkan, dan saya percaya kalau kita semua dari sini selalu bersandar kepada Tuhan, saya percaya mendukung pelayanan Tuhan, mendukung pelayanan Bapak Gembala, saya percaya semua akan mengalami, karena ilusi bukan saat di tempat ini saja. Tapi kalau kita benar-benar bersandar sepenuhnya kepada Bapa, mencari wajah Tuhan, saya percaya kita akan bervelus lagi di langit baru bumi baru. Saya akan menyanyikan satu pujian yang selalu melekat dalam hidup saya. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah membuat kita aku pada kasih seperti kasih Allah.
Ibu bapak-bapak, ibu jemaat yang di tempat ini, mari kita harus melekat kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan terus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kita bisa berfellowship kembali di langit baru, bumi baru. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Pak Yohanes kesaksiannya. Puji nama Tuhan. Kesaksian yang sangat luar biasa. Kesaksian yang disampaikan oleh Pak Yohanes bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mungkin ada lagi yang mau menyaksikan cerita kasih Tuhan untuk waktu dan tempat. Tapi silakan. Mau yang bersaksi. Ada. Kalau tidak ada, saya yang akan bersaksi. Puji nama Tuhan. Nggak tahu saya ngomong apa ini. Apa ya? Ya semua karena kemurahan Tuhan saya bilang, dan karena kekuatan dari Tuhan juga, dan Tuhan yang juga meyakinkan saya kalau saya bisa hari ini berdiri saya di sini dan suara saya masih keluar malam ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena dari kemarin jujur saya bilang suara itu sampai nggak ada sama sekali. Sampai tadi siang itu juga belum keluar suara itu. Makanya saya berdoa, Tuhan ini gimana ini, aku mau WL malah nggak ada suara, nanti ya suara nggak ada suaranya lalu lucu aku ya. Saya sempat sampai mau bilang sama Bapak Gembala, maunya tak bilang, Pak saya kayaknya nggak bisa karena suara bener-bener hilang banget, nggak bisa ngomongnya sampai apa ya, nggak denger. Padahal jarak sini situ aja yang istri saya ngomong nggak denger sama sekali. Akhirnya cuma WA-WA-an aja ini ngomong gara-gara suara nggak ada sama sekali. Dan puji nama Tuhan, tadi berangkat ke sini saya coba nyanyi sedikit kok suaranya udah keluar dikit dong. Puji nama Tuhan, udah setengah keluar suaranya. Dan saya sampai di gereja nanti suaranya masih keluar. Amin. Dan puji nama Tuhan, begitu saya nyampe, saya coba nyanyi sedikit, masuk keluar dari Tuhan. Ntar lagi mau ibadah di mana nih, nggak keluar suara gitu Tuhan. Akhirnya ya, dalam nama Yesus pokoknya ini habis doa ini, saya masuk ruangan ini, suara saya keluar Tuhan. Dan puji nama Tuhan, jujur waktu pertama tadi mau angkat, saya itu sudah deg-degan banget suaranya. Aduh, ini suaranya masih gak keluar. Ya lucu nih suaranya nanti kalau semua gak keluar. Dan akhirnya saya cuma bisa pejemin mata bilang, Tuhan, saya mau kasih yang terbaik buat kamu. Jadi berikan saya juga yang suara yang terbaik dari kamu. Dan puji nama Tuhan, setelah angkatan nada pertama, ternyata keluar suara saya. Puji nama Tuhan. Dan haleluya, karena kekuatan Tuhan juga, dari siang itu dalam hati saya sudah bilang, ya kamu tenang aja. Cuman itu aja yang dalam hati saya sudah bilang, udah kamu tenang aja. Saya itu padahal sudah dari pagi sampai siang sudah bingung nggak harus dibimbing apa ya biar cepat keluar suaranya. Terus dalam hati cuma, udah kamu tenang aja, pokoknya tenang, semuanya beres sama aku. Dia bilang gitu. Ya sudah Tuhan, pokoknya aku serahin sama kamu. Dan puji nama Tuhan, akhirnya saya bisa berdiri di sini dan suara juga bisa keluar. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Demikian kesaksian dari saya, dan saya juga akan memberi kesaksian pada malam hari ini. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sambil kita mempersiapkan hati kita, kita akan menunjukkan satu yang bersama Tuhan. Engkau Yesus, Engkau
boleh Tuhan kami datang Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Kini kau rapilah menyampaikan firman-Mu di tempat ini Yesus, sehingga menjadi tema untuk hidup kami, bisa menjadi Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kami menyerahkannya Tuhan, menyerahkan firman saat ini dalam tangan-Mu Yesus. Kini kau kuasa-Mu yang mengurapi hamba-Mu tempat ini Tuhan. Kuasa-kuasa kejahatan yang akan mengganggu tempat ini Tuhan kami Yesus, kami tengahnya di dalam nama Yesus. Ini kau keluar semua untuk kuasa-kuasa kejahatan tempat ini ya Tuhan. Kami menyerahkannya Tuhan, penyampaian firman-Mu tempat ini dalam nama-Mu Yesus. Kami berdoa ya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Saya minta ini jumlahnya yang 7 ya. Semua nggak boleh keluar ya. Semua duduk di sini karena nanti saya mau nyanyi. Ya, terima kasih. Biasanya nih, WL ini jadi bar acara langsung betul bakso ya. Ini sekarang nggak boleh ini. Ya, karena duduk di dalam semua. Ada yang keluar nggak ini? Nggak ada ya. Puji Tuhan. Ya. Selamat malam, shalom. Shalom. Selamat malam. Malam. Macam malam tau kali. Bukannya apa malam-malam, ya kan? Senang sekali saya malam hari ini bisa kembali berada di tempat ini. Saya bersama dengan saudara-saudara saya dari Ponorogo, dan saya bisa ketemu lagi dengan jemaat di tempat ini. Saya berbahagia sekali. Malam hari ini kita akan membahas situasi yang betul-betul update sebenarnya. Saya akan membahas tentang keadaan tahun 2023. Kenapa tahun 2023? 2023 diperkirakan akan menjadi tahun yang maha sulit. Saya kira semua sudah dengar ya. Akan terjadi sesuatu yang berat di dalam kehidupan manusia. Jadi kami anak Tuhan tidak ada lebih surat berat, saudara. Tidak ada. Coba tambah noka tengah. Berat tambah noka jadi apa? Nah, itu ini saya bawa Pak Bambang, saya bawa t-shirt bagus ya. Pokoknya nanti yang perhatian bisa jawab hadiahnya ini. Makanya saya minta dari sekarang perhatikan ya. Saya bawa 2, mesti. Nanti kurang besok saya kirim lagi. Supaya sampai ngomong nih orang naik. Susahnya lek ubah kurang blongon. Ngerti ora jane iku. Ya. Tahun 2023, maka tema saya bisa dimunculkan, Mbak. Maka tema saya tulis tahun 2020 itu tahun yang krisis. Krisis itu artinya gawat, genting. Maka banyak sekali orang yang ngomong, temanya medeni ini tuh. Temanya kok tahun krisis. Orang kalau masuk rumah sakit kalau sudah krisis bahaya enggak, Saudara? Bahaya. Ini tahun 2023 ini bahaya, Saudara. Nah, kenapa? Memang saya katakan ini, memang kenyataan seperti ini, prediksi semua mengatakan bahwa tahun 2023 itu akan terjadi yang namanya resesi ekonomi. Saudara tahu resesi itu apa? Resesi itu kemunduran, saudara. Kalau sudah ekonomi mundur, maka akan terjadi apa? Krisis. Krisis itu keadaannya gawat. Banyak perusahaan yang tutup. Pabrik-pabrik tutup, toko ya, yang dulunya moncar luar biasa tutup juga. Nah, kalau sudah tutup, maka akan terjadi apa? PHK, pemutusan hubungan kerja. Saudara, saya barusan kira-kira 10 hari yang lalu saya dengar Google ya. Google itu perusahaan internasional, perusahaan raksasa itu ya. Per Januari ini mem-PHK karyawannya 150.000 karyawan. Kalau di Indonesia Shopee itu mem-PHK ribuan karyawan dan itu terus masih berlanjut. Nah, kalau sudah terjadi PHK, yang dipahami saudara kan banyak pengangguran. Betul nggak saudara? Nah, kalau sudah banyak pengangguran, akan terjadi kriminalitas meningkat, kejahatan meningkat, dan hal-hal inilah yang membuat kita khawatir. Mikir juga,
Nah, kecuali saudara orang-orang Kristen, jangan dikira orang Kristen tidak kena dampaknya. Tahun 2023 ini kena saudara. Salah satunya saya. Saya ini juga mikir tuh, walaupun sekarang saya sudah jadi pensiunan saudara ya. Saya sudah tidak bekerja, total rate. Profesi saya kan terbaru, saudara tahu saudara, saya jadi pengacara sekarang. Ngerti ya? Apa pengacara itu? Pinter-pinter. Tapi saya juga mikir gitu. Ini nanti anak-anak saya, bagaimana saudara-saudara saya, bagaimana jemaat-jemaat gereja. Mikir juga, bagaimana tahun 2023 dikatakan tahun krisis, tahun bahaya, tahun genting. Aduh, saudara kalau mikir gitu ya luar biasa, takut saudara. Tapi malam hari ini kita bukan kebetulan kalau kita pertemukan seperti sekarang ini. Ternyata Tuhan mempunyai satu rencana. Dia ingin mengatakan sesuatu di mana dia ingin menguatkan hatimu, dia akan menguatkan imanmu. Tuhan mau mengatakan, biar dunia mengatakan tahun 2023 akan terjadi krisis, tapi bagi aku Tuhan, tahun krisis akan diubah menjadi tahun berkat karena kesetiaan dan ketaatan saudara semua. Karena saudara taat setia, ini justru senang sih, ojo keplok sih. Ada harga yang harus dibayar. Gak ada makan gratis. Anak muda kalau ngomong makan siang gak ada yang gratis. Bagaimana untuk menuju krisis untuk menjadi tahun berkat itu ada harga yang harus saudara bayar. Kasih contoh yang alkitabiah ya. Anugerah keselamatan diberikan gratis kan? Betul ya? Ya. Yang keras kalau ngerti jawab yang keras orang sahabat itu. Anugerah keselamatan itu free. Percaya, selamat. Betul ya? Mengaku Yesus sebagai Tuhan di surga. Itu pasti. Tapi ada harga yang harus dibayar. Enak, saudara. Mengambil di surga tidak bisa. Ada harga yang harus dibayar. Saudara, apa yang harus saudara bayar untuk menuju kepada surga itu? Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi, kalau tidak salah. Filipi pasal yang kedua ayat 12. Coba. Bisa dimunculkan enggak? Oh enggak bisa, sorry ya, enggak bisa ya, enggak apa-apa. Filipi 2 ayat 12 di antaranya mengatakan demikian, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar, bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi saat sekarang ketika aku sudah tidak bersama dengan kamu. Kira-kira begitu Bu ya ayatnya ya, kira-kira. Artinya apa saudara? Artinya keselamatan itu harus kita kerjakan. Nah di sini terjadi satu konflik yang hebat ya antara dua tokoh agama besar saudara ya. Yang satu mengatakan keselamatan itu nggak bisa hilang. Sekali selamat, selamat selamanya. Ini dia yang mengatakan ini Johannes Calvin ya, John Calvin. Tetapi di pihak lainnya Arminian, dia mengatakan keselamatan itu bisa hilang. Dan saya malam hari ini nggak akan membahas ini. Saya akan yang bahas secara Alkitab saja. Bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Saya kasih contoh lagi. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu jelas dia sudah menerima anugerah keselamatan kan? Wong dia itu muridnya Yesus, orang kepercayaan Yesus, bendaharanya murid-murid Yesus, ya kan? Yudas Iskariot. Tapi akhir hidupnya bagaimana? Kita semua tahu. Kira-kira masuk surga enggak? Nah, sekarang saudara tinggal saudara bagaimana keselamatan itu bisa hilang atau tidak, terserah. Saya tidak mau membahas ini saudara, karena ini doktrin, dogma itu bahaya saudara, kalau sampai salah sedikit kacau nanti. Maka saya mengatakan secara alkitabiah saja. Nah sekarang kembali kepada pertama tadi, bagaimana supaya tahun krisis saudara bisa diberkati Tuhan. Wes kasaran ngono. Harga apa yang harus kita bayar? Ini yang akan kita bahas. Ya coba dimunculkan Mbak, Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai dengan 13 ya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah ada yang ketemu, ini terdiri dari 3 kisah, 3 bagian. Saya akan bacakan, kemudian saya akan jelaskan sedikit-sedikit supaya Anda tidak bingung. Dan ini nanti akan kita kerjakan. Ini tokohnya adalah Iska. Ya, Iska itu nabi besar, saudara ya.
Ini tokohnya. Saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, ayat 1 dan ayat 2. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Artinya negerinya Iska. Ada yang tahu negerinya mana? Ada yang tahu? Diawur nggak ngomong. Kanaan, ya, ya, nggak apa-apa. Nanti pasti pokoknya ini harus habis nih. 2 ini harus habis ini. Terjadi kelaparan dan ini bukan kelaparan yang pertama, di mana dulu pernah terjadi di dalam zamannya Abraham. Siapa Abraham itu? Bapak orang beriman. Siapa? Bapak orang beriman. Terus? Nah, betul, Bapak Ishak. Tapi pertanyaannya bukan itu, Bu. Hadiahnya bukan itu ya. Kegampangan ya, Bu. Abraham itu bapaknya Ishak. Dulu pernah terjadi di zamannya Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ya, yang pertama Ishak pergi ke Gerar, Filistin, rajanya Abimelek. Ayat kedua, saudara perhatikan, bingung nanti saudara. Yang pertama Ishak pergi ke Gerar. Kemudian yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman, jangan pergi ke Mesir Ishak. Diamlah di negeri yang akan, saya turun ya, akan kukatakan kepadamu. Ya apa Pak? Yang pertama Ishak pergi ke Gerar. Tapi yang kedua kok dikatakan jangan pergi ke Mesir. Ini gimana ini ceritanya ini? Ternyata Ishak itu rencana pertama dia pergi ke Mesir. Nanti akan saya jelaskan, nyampe kok nyampe Mesir. Pada waktu terjadi krisis ekonomi di negerinya Ishak, dia mau ke Mesir. Tapi Tuhan ngomong ayat 2 tadi ya, tunggu Ishak, tunggu nanti akan tak beritahu, isi dulu saudara. Ishaknya taat saudara. Akhirnya ayat ke-6, tolong Pak Bambang yang kowaras Pak, ayat ke-6, akhirnya Ishak tinggal ya, Mesirnya dibatalkan dan akhirnya tinggal di Gerar. Luar biasa loh ini. Ini yang pertama ya, kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua, ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 kalau nggak salah ya. Coba, ini yang cerita kedua. Setelah Ishak tinggal di Gerar, ayat 7, orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya. Maka berkatalah Ishak, dia saudaraku. Bukan istriku, dia ini saudaraku. Sebab Ishak takut kalau mengatakan ya istriku, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat itu karena Ribka itu elok, cantik parasnya. Maka Ishak berbohong. Pertanyaan besarnya, kalau sebagai anak Tuhan kepatek saudara ya. Ini Ishak paket tuh ya, kalau dia tidak bohong dipatenin. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak berbohong kalau kadang kepatek? Oh enak sih boleh, saya nggak masih dong. Iya toh yo. Ayo muni boleh, sembunyi. Sebenarnya muni gak. Terus pokoknya ini kudu carry. Pak Bambang nanti ini harus carry Pak ini Pak. Nanti saya jelaskan ya. Boleh nggak orang Kristen itu berbohong? Siti ya oleh Pak. Bisa kacung. Nah, akhirnya setelah beberapa lama Ishak ada di sana, pada suatu kali Abimelek raja orang Filistin itu udah melaku. Dia dari jendela kayak Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan istrinya, konangan, gitu. Ketahuan. Nah, akhirnya Ishak dipanggil. Ayat 9 lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, ayat 9 dimunculkan dalam, ya. Kemudian dia berkata Abimelek, sesungguhnya dia ini istrimu toh? Ditegur langsung sama Abimelek. Masa mau berkata dia ini saudaraku? Itu Abimelek yang ngomong ya. Kemudian Ishaknya menjawab, kalau boleh saya terjemahkan, ya Tuanku Raja, kalau pikir hamba, kalau hamba tidak berbohong, ini hamba ngaku itu bojoku berkowayu, saya nanti dipateni bojoku dipat. Gitu. Makanya Ishak berbohong. Nah kemudian Abimelek mengatakan apa? Abimelek berkata ayat 10 ya. Apakah juga Ishak yang telah kau berbuat ini terhadap kami? Cek mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsaku, rakyatku, anak buahku tidur dengan istrimu.
sehingga dengan demikian kau mendatangkan kesalahan atas kami? Tidak, Iska, nggak segampang itu. Wes saiki ngene, Iska. Kamu tak kasih perlindungan, tak kasih undang-undang hukum. Ojo khawatir. Kemudian ayat ke-11 Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang berani mengganggu Iska atau istrinya, pastilah akan dihukum mati. Itu yang cerita yang kedua ya. Nabi ternyata ada manusia lah, saudara. Bukan cuma rokok, juga manusia. Nabi juga manusia, saudara ya. Ternyata bisa umbluk ya Nabi, saudara ya. Nah, itu cerita yang kedua. Sekarang cerita yang ketiga. Setelah Iskak mulai tenang karena dia diberi perlindungan hukum, maka Iskak mulai menabur di tanah itu, ya, ayat 12, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab diberkati Tuhan. Kemudian ayat 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wow, bayangkan dari krisis nol diubah menjadi kaya raya. Kalau Anda baca ayat selanjutnya ya, Abimelek raja Filistin kalah kekayaannya. Kalau Anda baca ayat selanjutnya, kekuasaannya juga kalah, bolonnya juga kalah, sampai Abimelek takut. Orang kalau diberkati Tuhan luar biasa. Jadi kalau boleh saya sarikan, saya ringkas, Anda dan saya gak perlu khawatir menghadapi tahun 2023. Apapun yang terjadi, krisis sekalipun seandainya terjadi loh ya, yang muka-muka kita tunggu ojo lah, kasihan yang lainnya juga. Seandainya terjadi, jangan khawatir. Tuhan akan mengubah krisis, akan diubah menjadi berkat. Asalkan ada harga dibayar tadi. Nah, apa yang dibayar, apa yang harga dibayar, inilah yang harus kita lakukan. Apa yang dikerjakan oleh Iska ini, sehingga dia diubah dari kekeringan menjadi kaya luar biasa, ini nanti yang akan kita aplikasikan di dalam diri kita. Kita masukkan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika tahun 2023 terjadi krisis, show must go on. Tetap kita tidak pakai. Yang pertama, yang dilakukan Iska, apa saudara? Taat akan suara Tuhan. Ketika Iska dia punya rencana, aku tak mau ke Mesir. Kenapa dia ke Mesir? Nah, ini saya jawab sekarang ya. Karena Mesir waktu itu Abraham bapaknya, pada waktu terjadi krisis di Israel, Abraham lari ke Mesir, sukses luar biasa. Maka Iska juga itu pikirnya Mesir. Pastilah Mesir. Tapi Tuhan ngomong ayat kedua tadi, tunggu Iska, nanti akan tak beritahu gitu. Ternyata Tuhan mengatakan harus kemana? Gerar. Dan Iska taatnya luar biasa. Mesir dibatalkan dan dia menuju ke Gerar. Dan ketaatan Iska ini enggak ujug-ujug. Gitu loh saudara. Taat itu mulai harus dilatih mulai dari awal, saudara. Saudara tahu, ketaatan Iska itu sejak dia remaja. Mungkin sejak kecil dia sudah taat. Terhadap siapa? Orang tuanya. Pada waktu Iska mau dikorbankan, ya di Bukit Moria, itu ini saya mau outbox sedikit ya, mau keluar dari konteks dulu. Saya mau keluar dari krisis menuju berkat. Saya mau berbicara tentang Iska dikorbankan. Ini banyak sekali, menurut saya Pak Bambang nih, banyak sekali pembicara yang salah ngomongnya. Saya mau tanya kepada saudara, Iska waktu dikorbankan kira-kira balita ya Mas Yanya? Betul, sudah dewasa. Tapi banyak yang mengatakan Pak Iska itu masih balita. Gitu. Nah, itu Pak Muhadi, Pak sama Pak Muhadi. Coba kita buka ayatnya. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 6. Bisa nggak dimunculkan ya? Tak tulis nggak ya? Enggak ya? Kejadian 22 ayat 6. Menurut saya Pak Bapak. Coba Pak, 22 ayat 6 Pak, yang keras Pak. Kejadian 22 ayat Ya, yang A aja, yang B nggak usah. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Tok dulu Pak. Kayu untuk bakaran itu kira-kira suci saklar ini Pak. Ya, Akeh. Terus? dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Nah, cukup sudah sampai sini. Terima kasih Pak Bapak.
Saudara, kita logika kita, nggak mungkin loh mau balita kok bisa ngangkat. Dan jalannya bukan jalan yang rata loh, bukan loh saudara, naik loh. Coba saudara, jadi banyak sekali. Saya minta tisunya bisa Pak. Jadi banyak sekali yang mengatakan bahwa Iska waktu itu masih balita itu salah. Iska itu sudah dewasa dan dia bisa ngeyel. Maksud saya gini loh, dia bisa ngomong, "Pak, nyapa kok aku mau robani, Pak? Mbok ae wedhus sapi celeng babi es robano, apa pamah dhewe aja aku." Bisa ngomong gitu. Tapi Iska tidak. Manut. Kira-kira bisa nggak sampai manut seperti itu? Jadi yang pertama kita harus taat dulu kepada orang tua. Nggak mungkin yang kita yang taat kok taat kepada Tuhan, bohong. Kepada orang tua saja nggak taat, kok mau taat kepada Tuhan? Nggak masuk akal, saudara. Makanya ya, sama orang tua jangan sampai berani loh ya, anak-anak muda. Aduh saudara, dosa. Saya punya teman saudara ya, teman baik sama saya. Saya tahu sendiri saya, sama orang tua nih. Pun saya musuh. Orang tua ini bisu. Saudara tahu hidupnya. Di sini gerungan mendem. Dan mendem, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan hidupnya tidak pernah bahagia sampai dia mati. Jangan berani sama orang tua. Kalau saudara berani, tidak taat, dan bisa taat kalau Gusti Allah, sing ora ketok. Wong sing ketok harus sama taati, harus taat sing ora ketok. Itu logikanya seperti itu. Jadi Iska taat, gitu. Seandainya gini, misalnya, saudara ini punya rencana, seandainya krisis ya. Krisis itu satu tak ilmu yang lain lah. Hongkong, wah ini Hongkong kan mesti sukses ya kan. Tapi Tuhan ngomong, saya beresik ya aja nih. Entah nama lain kok tak dudui kuat yang di. Buru-buru mau taat, saudara orang Jakarta ngomong, sorry Tuhan, wes gak iso. Ini sudah keadaan mendesak Tuhan. Awan sudah ngebel, petang keroncongan terus. Anak butuh sekolah kontrakan rumah entek. Gak bisa Tuhan, ngomong. Nah, itu mungkin saudara seperti itu, tapi tidak dengan Iska. Dia taat. Jadi kalau taat itu namanya apapun yang dikatakan Tuhan, saudara harus taat. Mungkin saudara punya rencana mungkin. Waduh, rencanaku nanti aku tahun 2023, aku mau buka ini, aku mau buka ini, aku mau pergi ke sini. Tapi ketika aku ngomong, ojo, tunggu saja. Nanti aku beritahu. Tapi caranya bagaimana lah ini loh saya. Caranya Anda harus sering berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga saudara bisa mendengar suara Tuhan. Gak iso saudara ujuk-ujuk orang tahu-tahu dia orang Tuhan aku mengeluarkan suaramu. Suara demit saudara singgung saudara. Gak bisa. Kita harus sering dulu berkomunikasi dengan Tuhan. Tanya tuh, Bu Edi tuh. Kalau saya berdoa gak ada orang yang berani ganggu. Saya di dalam sendiri. Bu Edi yang sebenarnya tak tuh. Bu Edi tuh. Saya mesti sendirian di dalam kamar. Saya berbicara di situ. Wah, gue harap ngomong coro. Mau bahasa. Apa ini roh? Monggo silakan, tidak ada urusan kamu bahasa. Kok Tuhan ngerti kok. Kalau Anda sudah sering berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan akan berkomunikasi dengan saudara. Yakin, itu yakin. Tapi ya coba bolak-balik. Anak lu pengkhotbah saudara. Sidik-sidik. Masa Tuhan berbicara sama saya? Saya syukur baik mana nih? Tuhan berbicara sama saya. Kemudian jatuh, Tuhan nanti kalau bopengmu saya bilang itu saja. Cek enak bolak-balik ngomong aja. Ya nggak bisa segitunya. Jadi kita harus taat kepada suara Tuhan dan bukan cuma taat. Tapi apa saudara? Melakukan. Ini Bu Christine pinter tenan. Rugi dari bujurnya pendeta. Jangan cuma taat, ojo cuma bocor firman Tuhan, ojo cuma yang gereja tok. Saudara ke gereja puluhan tahun kalau tidak pernah melakukan percuma. Bukan aku ngelak-ngelak, bukan ngedeng-ngedeng saya. Anda ke gereja boleh, berdoa setiap pagi boleh, baca firman Tuhan boleh terus, tapi kalau tidak melakukan bocah. Tahu bocah, saudara? Rane gunane, saudara. Tapi bocah bocoan.
Tahu bocuan? Bocuan tuh raiso hati gitu sudah. Makanya saya kan dicari orang terus. Karena nama saya Darah. Itu. Oh, saya tuh sekarang muncul di golek terus Mas Bambang. TV itu loh sekarang sini-sini cari cuan. Ngerti ya kalian penyiar TV tak tekoni cuan ya opo. Kalau kalian ngerti wis wani muni. Nah, coba lihat di TV itu sekarang tiap hari. Harus cuan. Lo bisa nyangkini di golek. Rasa di golek. Entah ngono, jangan masih ketemu nanti. Wis tekon iki mau. Jadi saudara kita harus taat. Artinya begini, kalau Tuhan bilang kiri, saudara jangan ke kanan. Saudara akan rugi. Kiri harus kiri. Walaupun kiri itu kayak jalannya kok kayaknya ngapain. Saya ajak ini ya. Jadi Mami Toko Citra Indah Ponorogo ini sama Bu Dokter Bu Joni dokter ini. Jalannya kayak gini. Ojo muni ngono Pak Bambang wis tersinggung. Jalannya aku bingung. Pak Joni ngomong aku nek rene dhewe ora mungkin iso. Ya makane ngejawab aku. Hari ini ojo dhewe. Kiri. Saudara ada satu cerita saudara. Ya untuk dawa sini gak apa-apa ya. 1 jam lagi sanggup? Kowe sanggup aku. Ayo kesel sudah kan ngatek saja mau aku yang gue ngatek surat 4 atau tinggal di buaya. Ada cerita gini, dan ini bukan cerita fiktif ya, ini betul-betul terjadi di sini. Ada seorang hamba Tuhan, ya, dia almarhum, sudah dipanggil Tuhan. Mungkin ada yang kenal ya, Bapak Pendeta Dodi Prasojo dari Solo. Ya, itu sahabat saya Pak. Saya kenal dia sudah mulai sebelum tahun 90. Dia cerita gini, waduh Pak Edi, tapi tahu loh Pak Edi, berangkat dari Solo menuju ke Surabaya, ya kan? Pelayanan. Waktu itu belum ada tol, jadi saya harus lewat bawah kan, belum ada HP sebelum tahun 90 kok, tahun 89 gitu. Nah, di tengah jalan, dia tidur terus di belakang. Nah, sopir tadi kan dia mikir bosnya nyambri, dia mungkin kebelet pipis di tengah jalan. Nah, yang sangat gak mungkin mandek, supaya lawan ditendang di sebelah kiri, sedikit, supaya bosnya tadi ratangi gitu. Nah, dia keluar sebelah kanan, pelan gitu, dia nyebrang, golek sing gawedi saudara. Nah, ini wong Jawa biasanya saudara, ini ngerti nggak beda dari wong Jawa karo wong India? Nah, ngerti lah, wong India golek gawedi, tipe wepet joget. Kuci putahe. Ane nek wong Jawa golek wit gawedi dipepet dayu bisa. Ini sebenarnya gitu. Golek wit gawedi. Ya si pendeta tadi dia tahu setengah rodok melek supirku keluar kencing. Nah, dia coba keluar sebelah kiri. Nah, salam suruh kok sitok ngiwas tak kanan. Tapi perintah Tuhan kalau kiri ya kiri, kanan. Akhirnya si pendeta tadi sebelah kiri, sopirnya sebelah kanan. Nah setelah selesai sopirnya ngebudi sih, ya kan? Ngebudi langsung gue berangkat. Pendeta, hei, aku dong, raiso mesti tinggal saudara. Wah ini saya kerugiannya di sini. Cerita masih berlanjut, belum selesai. Kalau zaman dulu pendeta lah full dress ya Pak Bambang ya, wah jelas lengkap ya. Nah sekarang kan enggak, ini kan sudah full dress berarti ini. Apa main ucap nom tak buka baju kira masuk angin sekarang. Gua tak dulu wong nom iki lho kok dibuka. Nah aku teko Mas datang ngerok ini nang. Ucap sakit jaket. Tapi enggak apa-apa, enggak itu model. Bagus itu bagus. Lah, jadi pendetanya dari jas belalah jas iki putih. Celana iki putih. Saboke yo putih. Sak brengose putih, ngendhek bis saudara. Bis 10 reng sing mandek kurang-kurang dikira kok medon. Lewat semua putih kodok. Ya saudara ini loh saudara. Saudara satu kiri Tuhan mengatakan kiri, saudara ke kanan, ini yang terjadi. Mari kita taat saudara. Taat kepada suara Tuhan.
Dan lagi-lagi taat itu gak gampang. Gampang dioneknya hanya dilakoni. Gitu loh, Ustaz. Banyak sih ngomong sama saya, oh loh saya sudah taat loh. Aku tiap minggu ke gereja. Oke. Aku baca firman. Aku doa pagi, doa siang, doa malam. Bagus. Tapi yang namanya taat itu bukan cuma itu. Saat dia betul-betul taat kepada suara Tuhan, meninggalkan apa yang ada di dalam otak besarnya, Mesir dikalahkan oleh Gerar. Kalau saudara Jakarta sama ngepeh pilih mana kira-kira? Lah ngapusi. Pasti Jakarta. Jakarta kota besar. Tapi kalau Tuhan ngomong, anakku rasa Jakarta wis pengen ngepeh ae. Nanti kalau tak berkatin. Wow, saudara wis ngepeh saudara. Ini taat itu seperti itu ya. Rencanamu wis aku nanti tahun 2023 mau ini tanya dulu sama Tuhan. Boleh tak Tuhan? Kalau Tuhan bilang no, ya tidak. Tapi kalau Tuhan bilang yes, jalan. Karena tadi saya yakin bahwa sesulit apapun tahun 2023 akan diubah oleh Tuhan menjadi tahun berkat karena saudara. Luar biasa. Itu yang pertama, taat saudara ya. Dan taat itu tidak bisa instan, saudara. Taat itu harus betul-betul kita mulai, kita latih terus ketaatan ini. Ya, kemudian yang kedua, satu lagi yang saya lupa saudara. Kenapa sih ketika SK taat, krisis bisa diubah menjadi berkat? Pada waktu ada taat kepada Tuhan tahun 2023, seandainya krisis sekalipun, yakin akan diubah menjadi berkat. Karena apa? Karena begitu ada taat, itu surga tergoncang. Tuhan tergetar hatinya. Dia melihat dari tempat yang tinggi, oh anak-anakku yang ada di GPPS ngepeh, Borsari, maju. Ternyata aku taat. Krisis sekalipun kau tetap setia melayani, taat, berdoa, maka Tuhan keran-keran yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan dan akan dikeluarkan sumber-sumber mata air yang baru. Beri tepuk tangan. Itulah saudara, ketaatan menghasilkan seperti itu. Jadi mari saudara kita tetap taat. Taat stop orang ada rugi. Yakin saudara, yakin. Kemudian yang kedua, nah, jangan berbohong. Ya saya mau kepepet itu bohong, gitu. Jadi makanya saya tanya, boleh nggak bohong? Tidak kepepet, nggak boleh. Mau bohong titik, bohong setengah titik, omongnya bohong gede tetap nggak boleh. Karena apa toh? Bohong itu jelas melanggar Tuhan, hukum Tuhan toh. Pasti Tuhan tidak disukai oleh Tuhan yang namanya bohong itu. Dan saudara mesti konangan. Sekarang konangan toh, delalah. Si Abimelek itu melaku yang celutak yang ngincang sama dulu badan. Konangan. Konangan lah. Kalau berbohong itu mesti ketahuan. Yang kedua, saudara kalau sudah selalu siapa yang baru viral jenderal, siapa yang bohong ketahuan? Sambo itu kayak apa hebatnya? Coba, dia posisinya dia tuh Kadif Propam. Kadif Propam itu kepala divisi profesi dan pengamanan. Itu polisinya polisi se-Indonesia. Bukan cuma Polres, juga bukan cuma Polda, tapi seluruh Indonesia. Sehingga dia mahir saudara soal bohong-bohongan itu. Bohong satu ditutupi bohong yang lain, tutupi bohong yang lain. Akhirnya konangan seumur hidup. Jadi nggak bisa, saudara. Kita nggak usah berbohong. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lah pertanyaan saya sekarang, ayatnya di mana? Ayo, boleh, semua boleh. Ayatnya di mana? Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Ayo, 1, 2. Nah, saya ngerti. Matius 5 ayat 37. Coba dibaca. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sip. Tolong difoto.
sponsornya Pak ini Pak. Nanti saya mesti kirimkan ke dia ini. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Matius. Atau yang satunya juga ada Pak di Yakobus. Yakobus 5:12 sama. Isinya hampir sama. Jadi iya katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan berbohong. Itu loh. Konangan. Kalau berbohong itu mesti konangan. Sak pinter-pintere. Hajing lompat mesti jatuh pada suatu kali. Pasti ketahuan. Nah, saudara, nek tak gambarnya ya, sampean itu tak analogikan itu kayak jam dinding. Jam dindingnya rasa bohong. Jam dindingnya lah, welek rupanya. Nek pandome loro munine mesti ping berapa? 2 teng. Pandome ping 3 munine ping 3 sih banget. Teng. Saya punya jam dinding Saudara. Welek rupanya. Karena sudah berapa tahun? 36 tahun jam dinding. Ini nggak tahu ngaku sih. Peng 8 pandom 8 munine ping 8. Rolas bengi yo peng rolas. Nah, pernah enggak Saudara numoni pandome 10 munine ping 9? Pernah enggak? Loh, pernah, ada yang pernah. Loh, saya nggak pernah, Bu. Saya pernah. Pandome 9 munine ping 8. Loh, iki apa salah krungu kupingku? Kanteni ya, pandome 9 munine 8. Kanteni sak jam kas, pandome 10 munine pangka 8, Saudara. Wah, ternyata sholat ini ternyata jam rusak. Jadi nek sampeyan ki bohong, padha karo itu aku lho ya sing ngomong. Wah, mesti cekat tahun jowo. Jadi tidak, mari jujur aja lah, jujur lah. Wis kok kepepet, kalau mau merasa berbohong lah. Aku tau wis mun sewu nggih. Iso mangan sekalipun. Jangan berbohong. Masa kalah karo wong dunya. Wong dunia nyanyiane, kalau Saudara masih ingat ya, yang tua-tua ini pasti ingat ya. Katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Kalau mungkin dan seterusnya orang oleh dinyanyi gitu ya. Wong dunia orang oleh bohong. Kok kita mau berbohong? Terus bagaimana kekristenan kita? Jadi apapun yang terjadi, nggak usah berbohong. Enggak harus Saudara mati kelaparan. Saya tahun 98 itu krisisnya luar biasa, Saudara. Ada yang ingat tahun 98? Siapa yang masih ingat? 98 terjadi krisis Pak Muhadi ya, tahu ya? Betul ya? 98 itu krisisnya luar biasa. Pak Bambang mungkin masih belum tahu ya? Masih kecil. Itu luar biasa, Saudara. Toko tutup, bangkrut. Bank itu ada yang tutup, Saudara. Tapi saya tidak melihat anak Tuhan mati karena krisis. Saya tidak melihat gereja tutup karena krisis tahun 98. Gereja tetap jalan, show must go on. Karena Tuhan melihat kok dari sana, gak mau lah. Kok masuk Tuhan mau dipermalukan, gereja tutup cuma karena krisis. Tahun 2023, apapun yang terjadi, show must go on. Gereja tetap jalan. Anak Tuhan gak ada yang mati karena krisis. Asalkan tadi loh ya, taat dan jangan pinter dah pes, bener ini. Ini masih satu loh Pak, ini Pak. Saya misalnya betul burun deh. Ini yang belakang ini ya. Terus yang ketiga sekarang, yang terakhir ini, yang ketiga dikatakan menabur ayat ke-12. Tolong Mas Bambang. Ayat 12, Kejadian 26 ya, tetap ya. Kejadian 26 ayat ke-12, demikianlah firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati. Amin, haleluya. Jadi yang pertama, Ishak waktu krisis, dia nggak mangan turu, nggak jaenggun. Ya, kalian tahu nggak jaenggun? Ya. Cia enggun, cia ini mangan gun gitu. Jadi nggak ada Saudara krisis yo kacau. Itu yang pertama, Saudara. Menabur ada 2 arti nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, Ishak tetap bekerja. Dia nggak nganggur, dia cia enggun.
hanya mengandalkan iman, dah. Banyak yang mengandalkan iman, sudah hanya iman, beriman. Sudah, iman tanpa perbuatan adalah apa, saudara? Kosong. Ayat di mana ayatnya? Ayo, yang depannya udah boleh ya. Iman tanpa perbuatan kosong. Ayo, lagi. Cepat. Iman tanpa perbuatan kosong. Gimana ini ayatnya? Ya, kalau bisa nanti tidak apa-apa, masih ada lagi. Nanti ada yang lebih gampang lah, habis. Yakobus, ya, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jangan cuma beriman kepada Tuhan Yesus, tapi tidak ada perbuatan sama sekali. Jangan cuma berdoa, tapi tidak kerja. Ya tidak bisa. Berdoa dan bekerja ora et. Nah, tok saudara sampai gambleh ya ora iso nek ora kerja. Iman tok tapi tanpa perbuatan yang kosong, mati. Ada satu cerita saudara ya. Ada anak muda, dia bilang gini, "Om, saya iman saya setinggi langit." Nah, terus bagaimana? Saya yakin keadaan krisis tahun 98 waktu dia. Saya tetap hanya mengandalkan doa dan iman. Saya percaya saya akan diberkati Tuhan. Malam hari nanti ketika saya berdoa, berkat itu jatuh dari langit. Dan ini mungkin terinspirasi dari pendeta-pendeta. Biasanya nek khotbah lah gitu saya. Ya, saya sendiri juga sering ngomongnya gitu. Kadang-kadang pendeta khotbahnya ketika saya mulai kehabisan sembako, beras, minyak, apalagi sabun. Saya berdoa bersama dengan anak istri. Begitu amin atau pintu diketok orang, dikirim sembako. Nah, ini bukan moral ya. Ada yang ekstrem lagi. Saya minta mobil Tuhan, karena untuk pelayanan jauh. Dari Ponorogo ke Ngepeh, jalannya jelek, jalannya begini. Saya minta mobil. Yuk, jalannya jelek Pak Bambang betul-betul. Kemudian saudara, begitu amin, tanpa ada yang ngantar mobil. Wah, ini anak muda ini mungkin terinspirasi dari itu. Wow, saya yakin, saya berdoa betul-betul malam nanti jam 2 pasti ada berkat jatuh dari langit. Betul, saudara. Jam 2 malam, kerupiak jatuh dari langit. Bukan berkat, tapi gendengnya belum ikut dulu, saudara. Gak bisa, saudara. Iman harus dengan perbuatan, berdoa harus bekerja. Tapi jangan juga bekerja tok tanpa berdoa, gak bisa. Bekerja juga berdoa. Jadi itu satu sisi, tidak bisa. Berdoa toh, tidak bisa. Bekerja toh, tidak bisa. Harus bekerja juga berdoa. Iman juga dengan disertai dengan perbuatan, pelangkah, gitu. Jadi Iska ini betul-betul dia bekerja giat, luar biasa. Dan akhirnya Iska, sebentar ya, tak lihat itu dulu ya. Ini sudah terakhir, sudah kira-kira tinggal 10 menit paling lama. Ya. Jadi Iska betul-betul dia itu bekerja, dia tidak nganggur. Jadi nanti seandainya loh ya, muka-muka ya terjadi krisis, Anda harus lebih giat. Yang kantor ya lebih penanan, yang di sawah ya lebih, yang ikut perusahaan. Saya semangat, saya serang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menabur yang kedua. Lah ini saudara yang atau akut. Menabur secara rohani. Kalau tadi menabur secara hurufiah, Iska betul-betul menabur bekerja. Nah yang kedua ini menabur secara rohani. Artinya Anda harus menabur, memberi kepada gereja di saat krisis. Berani atau tidak? Perbedaannya jelas wani ya. Jemaat ditantang sekarang. Keadaan krisis. Kira-kira Anda berani tidak memberi kepada pekerjaan Tuhan? Jawabnya keras, berani? Bagus. Karena apa tuh saudara? Karena memang mangke-mangkenya Tuhan itu gak sama hitung-hitungan menungso ora podo. Biasanya nek manusia krisis, kekurangan, miskin itu pelit. Wancen Pak Bambang yang wakil duit itu pada hari nyeketan Bali orang atas. Itu manusia. Tapi tidak dengan Tuhan.
Maka dikatakan di dalam ayat selanjutnya, kalau Anda tidak berani menabur, mana bisa saudara akan menuai? Menabur sedikit, menuai. Menabur banyak, menuai. Tidak menabur, tidak. Nah, ayatnya mana sekarang? Yang belakang ya. Yang belakang. Yang depan-depan ini tidak boleh ini. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Tidak tahu. Mana? 2 Korintus 9 ayat 6. Maju ke depan. Wah, hebat ini. Coba nanti dibacanya keras ya, Mas ya. 2 Korintus. Ya, wes, difoto sih. Oke. Masuk TV. Ya, wes. Coba buat saya keras ya. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-6. Wah, yang dapat saya baca yang keras. Lainnya harus belajar loh ya. Besok saya datang ke sini lagi Pak Bambang, saya malah bukan cuma bawa bos benar-benar tak boleh. Sinti boy tak boleh di rumah. Coba dibaca. 2 Korintus 9 ayat 6, Bina firman Tuhan. Ucapkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Jadi kalau kamu cuma beraninya titik, pelit, medit gitu ya nggak bisa. Apalagi nggak menabur. Orang nandur kok bisa menuai itu bagaimana? Ishak kalau nggak nabur bisa nggak kaya Ishak? Nggak bisa. Ishak bekerja menabur. Dan demikian juga dengan saudara dan saya. Seandainya terjadi krisis sekalipun, mari kita tetap berani menabur untuk memberi kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu jemaat, tugasnya jemaat ya, harus berani menabur, memberi kepada pekerjaan itu. Orang yang bakal kelaparan. Tadi loh, saya katakan kalau Anda berani menabur, Tuhan itu tergetar hatinya. Dia melihat dari tempat yang tinggi, oh jemaatku GPPS Ngepeh, Kebonsari, ya Bonsari Madiun, kok begitu setia taat berani menabur. Maka pintu-pintu yang tertutup itu dibuka oleh Tuhan dan Anda dipersilakan masuk. Silakan anakku, ambil semua apa yang ada di dalam itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudara harus betul-betul berani menabur. Masih ada satu lagi ini. Oh ini kosong saudara. Gak apa-apa, nanti tak kasih. Kapan nanti saya kirim? Matematika sekarang saya tanya. Memang nggak sama ya, manusia sama Tuhan nggak sama. Kalau manusia saya mau tanya, 5 ditambah 2 itu bisa nggak jadi 15? Jawab yang keras. Bisa. Satu bisa, satu enggak. Iya. Yang sini bisa nggak 5 ditambah 2 bisa nggak jadi 15? Nggak bisa. Dimanapun berada sejak cilik, TK, 0 cilik. Nek mau tambah loro ki mesti 7. Betul saudara ya? Tapi bagi Tuhan 5 ditambah 2 bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki tok. Belum perempuan, belum anak-anak. Ayatnya di mana? Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki tok. Ayatnya di mana? Saya hitung 5. Saya hitung 5 kali. 1. Wes tak cetak nih wes, tak kasih cluenya. Injil. Injil mana? Injil itu ada berapa Mas? 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya? Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Bunyinya coba. Ya, cukup 14 21 aja cukup. Betul. Utang 1 Mas ya saya Mas. Nanti saya kirim nanti. Itu Tuhan matematika seperti itu loh. Kenapa kok disebut Injil? Sekarang ini sedikit tambahan pengetahuan ya. Kenapa kok 4 disebut Injil? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa lainnya ditulis Rasul Paulus ini surat?
Ya kan? Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di mana-mana. Kenapa kalau yang 4 ini diberi Injil, dikatakan Injil? Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Karena keempat murid Yesus inilah penginjil yang ulung, maka dia disebut Injil. Lainnya banyak murid Yesus, tapi keempat orang ini memang yang luar biasa. Dia menginjil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat ini. Nah kalau Paulus nggak disebut Injil karena dia cuma menulis surat, Pak. Kirim surat dari penjara, kirim ke Efesus, kirim ke mana-mana. Nah, inilah saudara. Di sini maka betul-betul Yesus itu luar biasa. 5 dan 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki toh. Itu roti ini cilik-cilik, saudara. Sampai ngerti toh ceritanya. Pada waktu Yesus dihadapi banyak orang, malam mau makan tidak ada apa-apa. Tuku warung Yesus sudah tutup. Akhirnya Yesus ngomong, coba kamu cari, mungkin ada yang punya makanan. Akhirnya muridnya ketemu yang bawa anak kecil. Roti ini roti cilik-cilik gitu ya saudara. Mungkin sak selai oleh gitu ya. Iwak cilik gitu. Nek pomo lele itu paling lele kali, tutup lele bumbung saudara. 5 dan 2 bisa memberi makan 5.000 orang. Coba kalau sekarang itu semburi dewe kaya 5 plus 2, 5 roti 2 ikan. Satu orang aja kurang. Ya betul nggak saudara? Ayo anak-anak muda, 5 roti 2 ikan kurang nggak? Dapat keadaan apa? Kurang. Ini bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki dong. Dan saya pernah hitung-hitung sendiri, ternyata bukan cuma 5.000, sampai 10.000. 5.000 laki-laki dong. Nah, masa orang yang kawin 5.000. Katakan sih bojo separuh gitu wis. Ya. Separuh dari 5.000 berapa? Jadi sudah berapa jumlahnya? Nah, jadi 2.500 ini 2 anak siji rasa kakek. Anak orang Yahudi wah kakek saudara. Sudah tambah lagi 2.500 lagi. Jadi tambah 10.000. Jadi 10.000 orang hanya dari 5 roti 2 ikan. Itu nek mantik-mantikan yang manusia tidak bisa. Itulah Tuhan kita luar biasa saudara. 5 roti 2 ikan. Isi lebih berapa? 12. Nah, itu orang tak kasih hadiah. Bukan hadiah iso kabeh. Lebihnya berapa? 12. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok bisa lebih 12 bakul? Yang terus? Nah, iso iki hadiah ora cuma kaos. Karena cewek ora enak. Kuwi nek enak cewek. Ora sampai kurang bakul keresek iki kabeh. Belum ya, beneran aku. Nah, jadi sebagai penutup dari khotbah saya, cewek keras lagi. Seandainya terjadi krisis yang tahun 2023, mari yang pertama kita tetap taat. Yang kedua kita tidak boleh jujur. Wis orang keluar. Yakin wis. Dan yang ketiga, mari kita berani menabur, bekerja, menabur secara hurufiah dan menabur di ladangnya Tuhan. Saya yakin ketiga hal inilah yang akan mengubah krisis di tahun 2023 akan diubah menjadi tahun berkat karena kesetiaan saudara. Tuhan mencintai saudara semuanya. Amin. Monggo pemain musik, saya akan menyanyikan satu pujian, semua harus ikut. Karena ini pujian ini sesungguhnya adalah menggambarkan seandainya terjadi krisis, mari kita tetap gandul Gusti. Ya. Nah, saya juga tidak hafal ya kata-katanya Mungkin sepuh ini lagi Mas Bambang kata-katanya. Ini kan lagu lama ini. Gandul Gusti. Nanti begitu sudah masuk. Kulo amung
percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa senang, saben dina kula nggih Gusti. Mari berdiri semua kita nyanyikan ya. Bersama-sama ya. Terima kasih secara pada sore hari ini Tuhan sudah pimpin mulai dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya dengan baik. Kalau hamba-Mu sudah berhenti untuk berfirman pada malam hari ini, yakin Tuhan, hamba yakin bahwa Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus, tolong Roh Kudus gerakkan hati jemaat di tempat ini supaya setiap saat menggandul Gusti, ikut Gusti, sehingga seandainya terjadi krisis tahun 2023 semua akan terlewati dan krisis akan diubah menjadi berkat karena Anda dan saya selalu menggandul Gusti. Makasih kami berdoa untuk seluruh jemaat maupun yang saat ini mungkin tidak ada. Berkati Tuhan, tolong Tuhan lihat usaha pekerjaannya, lihat anak cucu yang masih di sekolah sekalipun, Tuhan memberi hikmat dan usahanya diberkati sehingga tidak ada satupun jemaat yang kekurangan. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih, terutama iman percaya kami semuanya dikuatkan oleh Roh Kudus Tuhan. Dan kami khusus berdoa untuk Pak Bambang beserta keluarga, istri dan anak-anaknya. Tolong Tuhan pakai dia lebih heran, anak muda yang berkarya luar biasa, karena semuanya itu hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami serahkan dalam tangan, kami percaya Tuhan memimpin perjalanan kami mulai dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat, dan kami bertemu dengan keluarga. Besok kami bekerja kembali. Tuhan memberkati. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap puji syukur terima kasih
karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa kami dengan menjawab dan mengabulkannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita semua bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada worship leader. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Judo. Firman-Nya sudah disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman-Nya sudah disampaikan oleh hambanya bisa menjadi rema hidup kita, juga bisa menjadi pedoman hidup kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu saya minta nanti itu saudara kami berdoa untuk firman Tuhan. Bapak kami juga, terima kasih atas setiap berkat yang telah tercurah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian yang kami miliki. Perwakilan kami yang memberi, semoga apa yang kita berikan pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk bacaan tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami memberikan manfaat mengasihi Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sebelum persembahan dijalankan dan petugas mengerjakan persembahan, kita berbisnis satu yang aku diberkati. Saat ini saya akan berikan kesempatan kepada yang akan menyampaikan warta jemaat. Sama sepakat untuk berdoa bisa. Ya, shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Edi, Pak Yohanes Om, beserta istrinya Pak Edi, beserta keluarga besar. Kami ucapkan banyak terima kasih buat pelayanannya. Bapak Ibu, saya sedikit cerita. Waktu Pak Edi saya telepon, Pak Edi saya mau tanya temanya apa? Pak Edi menjawab temanya tahun 2003, tahun krisis. Saya sampai sih, loh kok ngeri sekali temanya. Tapi saya percaya mungkin awalnya kita ngeri ya lihat judulnya tahun 2003 kok tahun krisis. Padahal akhir tahun yang lalu pada waktu kami berdoa Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sudah berpesan kepada setiap kita bahwa nanti 2023 kita akan mengalami tahun yang suram. Tetapi kita harus persiapkan diri supaya apa? Di saat kita mengalami seperti itu, anak-anak Tuhan akan tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu terkasih tentang tema tahunan kita Pak Edi, tentang terang dunia. Di dalam terang dunia ini Tuhan berpesan di tahun 2003 ini untuk jemaat khususnya Gapai Tempat ini untuk kita menabur,
Menabur di saat kondisi kita sulit. Kadang kalau kita sulit kita menabur, wong buat makan aja susah. Kenapa kita menabur? Tetapi Tuhan berpesan bahwa di saat kita menabur, kita akan menuai. Seperti janji Tuhan tadi bahwa di saat kita menabur sedikit, yuk kita menuai sedikit. Tetapi di saat kita menabur banyak, kita akan menuai banyak juga. Tetapi awas, kalau kita tidak pernah menabur, jangan harap kita menuai. Saya bersyukur sekali, jadi ini pesan yang daripada Tuhan melalui Pak Edi. Saya sangat luar biasa Pak Edi, saya sangat diberkati. Jadi di saat kita mengalami krisis, yang pertama kita harus taat. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh ngerewel. Kita harus taat sama Tuhan. Kalau Tuhan ngomong ke kanan, kita harus ke kanan. Kadang kita sebagai manusia, kalau Tuhan ngomong kita ke kanan, kadang kita wes kiri aja, padahal kiri itu mau. Tetapi saat kita harus taat sama Tuhan. Yang kedua, kita jangan pernah berbohong dalam hal apapun. Dalam hal kecil pun Pak Edi dibilang, kita tidak boleh berbohong. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jadi Bapak Ibu, berbohong itu tidak boleh. Meskipun kadang dalam keadaan kepepet pun kita berbohong itu tidak boleh. Kita harus punya pikiran berbohong itu tidak boleh. Yang ketiga, kita harus menabur. Saya bersyukur sekali pesan Tuhan melalui Pak Edi ini sangat luar biasa. Jadi ada kesinambungan Pak Edi. Kemarin juga hamba Tuhan juga kita juga ada janjian. Tetapi pesan Tuhan itu kalau dari Tuhan, mungkin Pak Edi juga tidak langsung tetap doa ya Pak Edi ya. Tetap doa sama Tuhan. Jadi kebutuhan saat ini buat jemaat di tempat ini apa? Jadi pesannya saya ini tentang menabur. Ayo kita menabur buat pekerjaan Tuhan. Jadi ini sudah sekitar dua bulan ya. Mulai Januari, Bapak Ibu kasih, kita punya program ini. Awalnya kita pribadi bersama istri. Jadi setiap Jumat Bapak Ibu kita menabur sayuran. Jadi kita sudah buat di depan itu tentang menabur berbagi kasih buat sesama. Jadi ini sudah berlangsung sekitar 2 bulan ini Bapak Ibu kasih. Jadi kita menaburnya. Jadi setiap hari Jumat kita beli sayuran, berbagai sayuran yang mungkin kadang ikan, kadang sayur mayur itu kita candol-candolkan Pak Edi di depan ini setiap hari Jumat. Puji nama Tuhan, itu sangat terberkati. Karena apa? Kalau kita ngomong tentang Yesus di sekitar kita, mungkin orang Yesus itu siapa? Tetapi kalau dengan kita menabur, siapa toh? Kita percaya bahwa kedepannya tetangga dengan kita akan mengenal Tuhan. Amin. Jadi itulah, kalau kita tidak pernah menabur, kita tidak tahu si Yesus itu siapa. Tetapi saat ini kita belajar bahwa di saat kita menabur, pasti kita menuai. Amin. Jadi gak usah pelit sama Tuhan. Tuhan itu tidak, kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan pasti akan hitung-hitungan. Amin. Tetapi kalau kita nyah-nyoh, biar sama Tuhan, first of all, seperti matematika tadi, kalau matematikanya manusia, kita akan bakal rugi. Semakin memberi kita pastikan kita kekurangan. Tetapi kalau di dalam Tuhan semakin banyak memberi, pasti kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi itu tinggal kita mau menabur enggak? Kalau kita ingin menuai banyak seperti Ishak tadi ya, 100 kali lipat. Ishak juga memberi sama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah memberi, jangan harap kita tidak akan pernah mendapatkan berkat daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Edi. Nanti kapan-kapan kita undang lagi untuk membagikan firman-Nya. Dan nanti Pak Yohanes Ong ya kapan-kapan bisa membagikan firman-Nya buat kami. Saya sangat terberkati. Saya juga pernah ceritanya Pak Yohanes Ong ini waktu ditinggal menantunya, terus selang berapa hari ya Pak ya, 40 hari istrinya juga dipanggil Tuhan dengan sakit yang sama. Saya mikir saya kan langganan potong di sebelahnya pojok itu tikungan Ontolojo ya. Sampai dia cerita, loh kan kenal sekali sama saya Pak Bambang, kenal nggak sama anaknya Pak Yohanes Ong? Itu sudah ditinggal istrinya, padahal anaknya masih kecil. Kalau saya itu jadi saya, kalau saya punya anak masih kecil tiba-tiba dipanggil Tuhan, ya kita masalah mati kita nggak tahu. Tetapi kalau kita sudah itu rencana Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Tapi saya bersyukur sekali
Pak Yohanes Om bersama anaknya masih diberikan kekuatan sama Tuhan. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau kita dikasih kesempatan Tuhan, jangan sia-siakan. Seperti Pak Yohanes Om bilang bahwa inilah kesempatan yang daripada Tuhan. Kalau kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan akan melihat. Tetapi kalau kesempatan yang Tuhan berikan kita sia-siakan, maka kita tidak akan menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Pak. Saya sangat terberkati sekali. Kita akan mendengar pengumuman sepekan. Untuk menara doa, kita adakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Saya mengundang Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam menara doa, diadakan hari Selasa jam 7 malam. Selanjutnya, untuk latihan pelayan Tuhan, diadakan hari Jumat pukul 19. Jadi informasi Bapak Ibu, untuk petugas pelayan Tuhan minggu depan, seharusnya Mam Wahyu ya, itu Mam Wahyu tidak bisa, kita oper nanti pelayan Tuhan minggu depan itu saya, nanti WL singernya sesuai dengan jadwal saya, nanti waktu Mam Wahyu itu minggu yang keempat. Selanjutnya Pondok Daud diadakan hari Sabtu pukul 7 malam di gereja. Jadi kami juga akan mengundang Bapak Ibu untuk doa Pondok Daud hari Sabtu jam 7 malam. Untuk ibadah raya besok minggu diadakan pukul 18.30 di gereja. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu diadakan hari Minggu jam 7 malam di Pastori. Ya, Bapak Ibu kita kasih permohonan doa jemaat. Jadi Bapak Ibu yang punya pergumulan atau punya masalah ingin didoakan, bisa menghubungi kontak person di bawah ini, dan kami akan senantiasa berdoa buat Bapak Ibu supaya terus diberikan kekuatan buat Tuhan. Terima kasih. Ya, demikianlah pengumuman kami Bapak Ibu. Kita akan tutup ibadah saat ini. Saat kita undang Bapak Ibu bagi berdiri. Waktu dan tempat kami serahkan pada Ibu Gembala. kehadiran di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kelawatan-Mu, terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sangat memberkati kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati semua anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun pergumulannya, Tuhan senantiasa boleh memberi jalan keluar yang terbaik. Usaha apapun juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa buat anak-anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, berkat-berkat terbaik tercurah atas anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Yang Ponorogo, Madiun, ke sekitar sini, Tuhan memberkati sampai rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita tanda tangan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, yang daripada Bapa lewat Putranya, yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, boleh memberkati kita yang hadir, memberi kekuatan, kesehatan mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya.
Tuhan datang kali yang kedua. Yang diberkati dan yang beriman sama-sama mengatakan Amin. Haleluya.